Masih di Morning Traffic sama Prima. Ada Raka juga, Inji listener. Kalau kita berbicara tentang virus COVID-19 yang mematikan, tapi sebenarnya ada yang juga mendukung tingkat kematian akibat COVID-19 dan justru ini lebih mematikan daripada COVID-19 itu sendiri. Silence killer. Silence killer. Gak silence amat sih Kak sebenarnya Kak. Ya enggak, tapi orangnya nggak sadar bahwa dia tuh termakan oleh si hal yang mematikan ini. Nah, itu adalah hoax. Yap. Kita tahu hoax soal COVID-19 ini cukup membuat penanganan COVID-19 menjadi bukan pekerjaan yang mudah. Mulai misalnya dari vaksin gitu kan. Ya. Banyak orang yang termakan hoax kemudian saya nggak mau divaksin, belum ini, belum itu, takut ini, takut itu, bahkan sampai istilah yang ada yang menyebut gitu, nggak mau PCR, takut di COVID kan, seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang justru menghambat yang namanya penanganan COVID-19 di lapangan seperti itu. Banget. Nah, menanggapi masyarakat yang masih ada yang seperti itu perlu tidak hanya kesabaran ya, kelapangan hati, tapi juga ilmu, skill untuk bisa menjelaskan. Ya, selain ilmu pengetahuan, tapi juga skill untuk menjelaskan. Nah, seperti tidak hanya ya udah mulai pada turun tangan sih, dari epidemiolog sampai para dokter ahli juga udah mulai turun tangan. Seperti dokter yang satu ini Kak, muda, cantik dan aktif melawan netizen yang mengelak COVID-19 atau yang tidak percaya soal hal-hal yang terkait COVID-19. Nah, dokter ini bahkan sempat dibully gitu loh, sempat bahasa Indonesia kalau dibully itu? Dirundung. Aduh, terima kasih Raka. Saat mengedukasi COVID-19 kepada followersnya. Tapi dia nggak nyerah gitu kan. Jadi terus dia mengedukasi masyarakat, meluruskan hoax-hoax yang beredar di media sosial. Seperti apa informasi selengkapnya? Ini dia profilnya. Melawan berita bohong soal COVID-19 memang bukan hal yang mudah. Anda harus siap menjadi bahan cibiran seperti yang dialami Dr. R.A. Adaninggar Primadia Nariswari SPPD. Kisah pegiat edukasi lawan hoax yang dibully kaum anti masker sempat menyita perhatian warganet. Dr. Ning, begitu sapaan akrabnya, dikenal sebagai tenaga medis, kerap menjawab hoax yang beredar di media sosial mulai dari hoax penanganan COVID-19 hingga vaksin. Akun Instagram @drnings ia kelola untuk menjawab seputar hoax selama pandemi COVID-19. Dokter spesialis penyakit dalam ini mengungkapkan sering menerima komentar negatif dari netizen. Tidak sedikit yang menentang informasi yang ia berikan, bahkan banyak mendapat bullying, dicaci maki dengan kata-kata kasar yang tidak sopan. Dr. Ning sempat mundur dari media sosial, namun panggilan hati menguatkannya untuk kembali mengedukasi masyarakat. Dari ketekunannya menjadi seorang edukator, Dr. Ning pun didaulat untuk mendapat Anugerah Perempuan Hebat Indonesia 2021 dari liputan6.com, sebuah penghargaan rutin yang dipersembahkan untuk perempuan yang berdedikasi dalam menjalankan profesi serta memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sesama. Itu tadi profil singkat dari sang dokter. Kesabaran itu lumayan ya, luar biasa ya. Pandemi udah mau 2 tahun aja ya Kak ya. Tapi yang lebih lucu kan adalah gini loh. Maksudnya kalau kita melihat sebenarnya di Indonesia ini banyak ahli yang lebih ahli daripada ahlinya. Misalnya Merasa ahli. Misalnya ini juga yang dialami gitu ya. Sama dokter-dokter pada umumnya nih. Saya banyak mendengar katanya kalau dokter-dokter pada umumnya kalau di Jakarta itu mereka harus ekstra sabar dan juga lebih skillful karena misalnya dia menangani pasien. Ya. Apalagi milenial ya. Milenial ini kan kalau mungkin tapi nggak ini kan. Saya bilangnya bahkan agak sedikit ekstrim kalau milenial ini dan generasi di bawah milenial. Selain kitab sucinya Al-Quran, kalau yang Muslim kitab suci keduanya adalah Google. Jadi apapun yang dikatakan oleh Google dianggap sebagai kebenaran. Nggak dicek dulu dari mana Google-nya ya. Dan setelah membaca itu seolah-olah menjadi ahli. Paling ahli lah. Paling syaib gitu kan. Nah, kemudian ketika bertemu dengan dokter, misalnya dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam gitu ya. Si dokter yang udah S1 dan S2 gitu ya.
kalah dengan Koas udah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun kalah sama riset dia di Google. Nah, ini fenomena sebenarnya ini juga menarik nih. Nah, kita akan langsung Coba kita klarifikasi sama dokter beneran. dokter benerannya sudah bergabung bersama kita. Ada Dokter Ninggar Ada Ninggar Primadia Nariswari. Aduh agak ribet ya. Dokter namanya Ning. bagus. Dokter Ning selamat pagi. Halo, selamat pagi. Maaf ya namanya panjang terus agak unik ya. Agak Iya, belibet. nggak usah disebutin lengkap gitu ya. Agak ribet. Gini, Dokter Ning, Iya, kita tahu ya netizen itu tidak mudah untuk meluruskan otaknya yang sudah dengan merasa lebih ahli padahal cuma dari googling doang gitu kan. Kalau udah nggak percaya. Nah ini gimana sih dok? Kalau pengalamannya selama ini pandemi udah mau 2 tahun ya, gitu kan? Pengalaman dokter ini sendiri gimana? ya memang ya sulit ya tadi sudah dibicarakan ya. Untuk mengedukasi masyarakat itu sulit karena memang sangat bermacam-macam ya pola pikir masyarakat itu gitu. Dulu sih awal-awal waktu saya baru pertama terjun edukasi itu, saya masih berharap kalau semua itu bakal dengerin saya gitu ya. Jadi kayak saya harus berusaha gimana caranya mereka tuh harus percaya. Jadi debat kusir tuh sering gitu ya, lama-lama capek juga gitu. Terus akhirnya sekarang saya beda mikirnya. Saya mikirnya gini, oh berarti memang kita harus pilah nih. Mana sih orang yang kira-kira masih bisa diajak berbicara gitu ya, mana yang udah nggak bisa. Nah yang udah nggak bisa ini anggap aja ya udah relakan aja. Jadi kita tetap memberikan informasi, tapi masalah dia percaya atau enggak itu saya anggap sebagai hidayah. Jadi kalau dia belum dapat hidayah, kita mau bilang atau ngomong apapun berbusa-busa percuma. Jadi target saya tuh sebetulnya sekarang adalah orang-orang yang masih bingung ya, saya sebutnya swing voter gitu. Jadi dia masih bingung atau yang memang sejalan dengan kita yang jelas-jelas pola pikirnya sama. Tapi kalau yang udah beda banget, ya itu silakan aja, tapi artinya nggak saya ladenin banyak-banyak gitu loh, kan itu akan menghabiskan energi juga, karena percuma dia mau kita kasih fakta apapun ya dia tetap akan merasa benar kan, tadi kan sudah dikatakan seperti itu ya, jadi dia sudah punya keyakinan. Nah kalau sudah punya keyakinan ini sebetulnya sulitnya karena kayak kita mau mengubah keyakinan orang lain itu kan sulit banget gitu kan. Ya makanya sudah, jadi biarin aja dia dengan keyakinannya, tapi kita tetap memberikan informasi, jangan kepancing aja. Kalau dulu awal-awal saya masih kepancing marah kayak apa, tapi lama-lama capek kan, karena ya itu tadi nggak akan nyambung sama ngabisin orang-orang. waktu juga ya dok. Betul. Nah sekarang kalau saya sih mereka bilang apa terserah aja, biarin aja gitu ya. Betul, tadi mereka tuh biasanya sumbernya itu YouTube ya, kalau nggak gitu sumbernya itu ya orang-orang yang kalau di luar negeri itu sudah jelas kredibilitasnya itu sudah diragukan gitu ya, tapi mereka nggak mau tahu. Pokoknya ada titel dokter, ada titel ilmuwan, ya mereka percaya dan itu statement-statement yang mendukung mereka. Intinya begitu. Oke dok, saya tertarik dengan kisah dokter di awal-awal ketika harus mengedukasi masyarakat gitu ya. Ada momen unik nggak sih dok yang bisa diceritakan, mungkin kasusnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, kemudian gimana sih keselnya gitu ketika netizen ini berdebat dengan netizen dan lain sebagainya dok? Iya, jadi ada satu momen yang jadi titik balik saya sebenarnya ya. Jadi waktu itu saya ini kan bukan orang yang aktif di media sosial. Jadi saya dulu tuh juga biasalah media sosial saya tuh saya pakai untuk hal-hal yang kadang-kadang aja lah saya posting gitu ya. Saya bukan orang yang suka posting foto dan lain-lain gitu. Nah memang waktu pandemi ini saya pakai buat edukasi. Nah di awal-awal dulu saya biasa edukasi, mungkin karena follower saya ya masih teman-teman sendiri, keluarga sendiri gitu ya. Terus ada suatu momen itu saya kan mulai komen gitu ya di suatu akunnya itu sebenarnya akun dokter. Jadi saya komen di situ tentang masker. Jadi waktu itu ada dokter di luar negeri yang menyebarkan hoax tentang masker gitulah. Gitu. Nah sampai sekarang dokter itu juga menjadi panutan orang-orang yang mempercayai kalau masker itu bahaya. Nah waktu itu saya sempat bilang kalau ini tuh ada jurnalnya, saya sudah cek jurnalnya dan ternyata apa yang ditulis dokter ini adalah suatu artikel tapi jurnal itu isinya berbeda. Jadi kayak dicocok logi aja gitu loh sama dokter ini. Cuman mereka ini yang nggak tahu baca. Jadi memang ada artikelnya, artikel asli, tapi artikel itu kan sifatnya opini ya. Lalu dia punya
Lalu dia punya, di situ ada referensinya. Jadi saya cek langsung referensi itu ternyata nggak sesuai sama sekali dengan yang dia katakan. Jadi kayak disambung-sambungin. Lalu saya bikin kayak analisa gitu loh. Analisa sesuai bidang saya ya. Kita sebutnya critical appraisal journal. Dan ternyata nggak nyambung semua. Wow. Lalu tiba-tiba saya itu, nama saya tuh di post di suatu akun yang saya nggak kenal. Karena saya tuh di-mention orang banyak. Saya bilang siapa sih di-mention? Ternyata saya dipajang di situ, namanya di situ, dibully lah di situ. Wow. Banyak kata-kata apa ya? Kata-kata kebun binatang keluar semua lah pokoknya. Sampai ada yang DM saya ancem-ancem, itu pertama kali saya alami. Makanya terus saya kaget banget, ini ada apa? Terus saya nggak tahu nih akunnya siapa, kok bisa komen saya di akun dokter pun bisa masuk ke mereka, lalu mereka bully saya. Nah, itu saya sempat kaget banget, sempat takut ya. Karena saya baru tahu kalau dunia medsos tuh sekejam itu, maksudnya mulutnya ya. Terus saya sempat tutup Instagram saya, tetap sempat saya kunci sekitar 3 harian lah. Karena saya takut banget, karena banyak yang DM, ancam-ancam, terus kata-kata jelek itu keluar semua. Ya udah, itu titik balik saya. Di situ saya mikir-mikir, loh, kenapa saya harus takut? Justru ini yang harus saya hadapi gitu. Ini realnya. Ya udah, setelah itu saya berani aja, terus saya anggap ya udah, berarti saya harus lebih gencar ini edukasinya. Ternyata orang-orang seperti ini nih banyak gitu waktu itu. Ya sudah, sampai sekarang pun saya masih menghadapi yang seperti itu, cuman cara saya udah beda. Kalau dia masih sebatas sopan ya, dia ingin menunjukkan pendapatnya, saya biarin. Tapi kalau udah mulai mengeluarkan kata-kata kotor ya, terus apalagi bullying, ad hominem gitu ya, menyerang personal, biasanya langsung saya blok sekarang. Saya nggak mau ribet gitu. Aduh, serem juga Ya ya. itu salah satu titik balik. Tapi sampai sekarang jadinya malah lebih kebal ya, dalam tanda kutip, dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi memang ada titik balik, kita jatuh dulu, artinya kita takut kita jatuh tuh ada, habis itu kita ya harus bangkit lagi gitu. Tapi sudah hampir 2 tahun pandemi, kayaknya nggak berkurang ya dok ya, umat-umat yang aneh-aneh seperti itu. Ini saya punya fenomena menarik ya, karena saya tiap hari kan aktif ya di medsos saya gitu. Artinya orang-orang seperti ini tuh berkurang tiap ada kenaikan kasus saat Indonesia mengalami gelombang baru. Saya nggak tahu kenapa. Apakah dia kena, apakah dia dan keluarganya kena. Tapi kemarin bulan Juli saat kasus itu tinggi banget, sedikit sekali orang yang seperti ini. Bahkan hampir nggak ada. Catat itu, catatan tuh dok. Iya benar. Saya nggak tahu apa hubungannya ya. Saya nggak tahu apa hubungannya. Apakah mereka justru kan harusnya itu malah PPKM harusnya di rumah ya. Logika kan begitu. Tapi ini semakin banyak justru pada saat sekarang ini, jadi kasus nggak banyak gitu ya. Tapi kemarin waktu bulan Juli pas kasus tinggi-tingginya, hampir nggak ada sama sekali itu yang namanya orang-orang seperti itu. Isi dari medsos saya semuanya pasien yang nanya, yang sakit gitu. Nanya referensi ini bed kosong ya dok ya. Ya bed kosong, terus mereka nanya tentang keluarganya. Tapi kalau sekarang sudah mulai muncul lagi nih yang aneh-aneh seperti ini gitu. Itu selalu begitu. Jadi ada kalau trennya. Iya. Tapi ada nggak sih dok yang dari yang dulu mungkin nih dokter ngawur nih nyebar hoax gitu, kemudian akhirnya bertaubat kembali ke jalan yang benar gitu, ada nggak dok? Ada beberapa. Jadi ada beberapa yang ngaku sama saya. Saya kan nggak ngafalin satu-satu ya mereka, tapi ada beberapa yang ngaku. Kemarin juga ada yang bulan Juli itu 2 orang. Dia ayahnya meninggal karena ketularan dia. Gitu. Jadi dia benar-benar kayak tobat itu karena itu. Jadi dia bilang, dok mohon maaf, saya dulu termasuk gini dia cerita. Padahal saya nggak tahu gitu ya. Oh ya udah sekarang berarti kan ya itu yang saya bilang, hidayah itu salah satunya seperti itu. Percuma kan kita juga dulu ngomong berbusa-busa kalau dia tidak dapat hidayah gitu ya dia nggak akan percaya. Sekarang dia malah bilang saya mau bantu dokter untuk edukasi. Oh silakan, aku gitu. Ambil aja konten-konten saya, kalau dikira butuh Anda bisa edukasi temennya atau keluarganya, silahkan. Jadi intinya dia bilang kalau dia percaya ya sejak itu, jadi dia betul-betul menyesal karena ayahnya itu meninggalnya karena dia. Karena kalau saya kan bilang, kok Anda yakin kalau tertular dari Anda? Iya dok, soalnya saya udah sakit, saya udah ada gejala, tapi ya saya meremehkan gitu. Tapi saya tinggal sama ayah ibu saya. Ya kebanyakan memang anak-anak muda kayaknya ya, jadi yang masih merasa jagoan lah ya, kalau pakai masker itu kan bukan orang jagoan, akhirnya ya kebawa yang begitu-begitu kan. Tapi akhirnya ada beberapa yang tobat sih. Ya alhamdulillah. Dokter Ning sendiri melihat sebenarnya
eh, seberapa bahaya hoax ini? Lebih berbahayakah daripada COVID-nya itu sendiri atau bagaimana, Dok? Iya, jadi dalam pandangan saya sangat bahaya ya. Makanya dulu waktu awal saya pertama kali ketemu hoax itu di WA grup keluarga, itu saya udah menyimpulkan kalau saya juga harus membantu ini karena saya salah satu orang yang bisa membantu. Karena ini kebetulan bidang saya, nggak tahu ada panggilan jiwa ya. Jadi kayak melihat ada hoax di WA grup keluarga itu miris gitu loh. Karena keluarga saya juga bukan orang yang tidak educated kan, tapi ternyata banyak juga yang mudah sekali menelan informasi-informasi yang beredar gitu. Jadi menurut saya sangat bahaya, apalagi masyarakat kita kan sangat bervariasi. Ini aja yang educated begini, saya nggak bayangin yang low educated seperti apa. Ditambah nanti pasti kondisi COVID itu kan ya provokatif gitu ya. Jadi artinya kan itu nanti berpengaruh pada kondisi ekonomi, kondisi sosial. Jadi kalau hoax ini nggak ditangani dengan baik, dia bisa kayak bensin kayak percikan api yang disiram bensin gitulah. Jadi nggak bisa disepelekan sebetulnya. Tapi sayangnya sih selama hampir 2 tahun ini untuk penanganan hoax sendiri ya yang saya lihat itu sepertinya orang masih menganggap hoax itu apa sih, nggak penting gitu ya. Padahal itu menurut saya salah satu batu sandungan terbesar kita sekarang. Saya punya pengalaman pribadi, Dok. Saya merasa bahwa sebenarnya yang menjadi masalah di masyarakat kita itu adalah bagaimana literasi yang baik itu menjadi masalah. Saya punya pengalaman bahkan teman saya yang sudah menempuh pendidikan jenjang strata 2 gitu ya, masih mempertanyakan tentang jurnal-jurnal penelitian. Dia berpikir bahwa ini takutnya konspirasi. Apakah Jurnal dokter? ilmiah ya? Padahal jurnal ilmiah, dan ini adalah orang yang sudah berkecimpung seharusnya di strata 2 ini berkecimpung dengan jurnal ilmiah itu sendiri gitu kan. Betul. Nah, apakah Anda juga menemukan bahwa pemikiran-pemikiran yang terlalu insecure, terlalu takut dengan yang namanya konspirasi itu juga menjadi pemicu terbesar mengapa hoax ini terus merajalela di masyarakat? Iya, pasti. Itu yang saya bilang, nggak semua orang yang low educated aja yang kena hoax gitu. Kalau yang low educated itu paling ikut-ikutan ya kebanyakan itu. Dan mereka jelas itu literasi pasti rendah. Mereka juga nggak punya akses informasi, mereka nggak bisa, ya mungkin pola pikirnya juga nggak rasional. Tapi kalau yang educated ini lebih berbahaya. Karena kan dia bisa, ya cocok logi itu malah biasanya muncul dari orang-orang yang educated ya. Karena dia kan setengah-setengah gitu, dia sedikit paham, sedikit enggak gitu kan. Jadinya lebih bisa membuat hoax baru. Itu ya kalau orang-orang yang yang educated gitu. Nah, untuk konspirasi ini kan memang ya sebetulnya ya bisa dibilang ya silakan aja ya, masalah konspirasi itu mungkin memang ada gitu. Tapi kan bukan berarti terus kalau konspirasi berarti COVID nggak ada, kan nggak gitu ya. Harusnya kan kita tinggal samakan persepsi aja. Jadi mau ini COVID yang buatan kayak, mau ini COVID yang alami, tapi kan ujungnya itu sama gitu loh. Musuhnya itu sama. Nah, cuman sekarang yang terjadi di Indonesia itu kan masih ada yang meributkan COVID-nya ada atau enggak, itu yang aneh kan. Udah jelas-jelas ada, seluruh dunia mengalami gitu ya, dan itu pakai alasan konspirasi. Sebenarnya kalau saya sempet ya kayak apa sih konspirasi itu, saya juga berusaha lihat dari beberapa orang yang sering sekali menyuarakan konspirasi. Ternyata konspirasi itu juga bukan suatu teori yang menyangkal virusnya nggak ada, enggak, tapi dia itu lebih ke ya teori-teori di belakangnya lah. Jadi virus ini tuh mungkin buatan lab, jadi kayak peperangan antar negara, ya gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya kan ya virusnya ada, cuman yang diterima sama masyarakat kita sekarang yang bikin penanganan kita itu agak terganggu itu karena masih ada yang nggak percaya kalau COVID ada. Itu basic banget kan. Nah, kalau masalah buatan atau enggak itu sebenarnya kita lebih mudah menyamakan persepsi. Banyak kok follower saya yang masih percaya itu, dan saya juga nggak pernah mendebat itu. Saya bilang nggak apa-apa, percaya aja, yang penting kan tujuannya sama. Anda tetap pakai masker kan? Iya dok, kan virusnya ada. Ya sudah, selesai masalah gitu kan. Tapi yang orang yang nggak percaya COVID, nah ini padahal konspirasi sendiri nggak ada yang bilang seperti itu. Yang real konspirasi ya, yang saya lihat dari luar negeri segala, nggak ada yang bilang kalau COVID nggak ada. Cuman memang kayak ininya ya mungkin asalnya gitu-gitulah yang dipermasalahkan itu. Terus mungkin ini tuh vaksin ini adalah bisnis gitu kan, ya gitu-gitulah. Tapi sebetulnya semua mengakui kalau virusnya ada. Ya itu sih yang sempat saya lihat fenomenanya. Oke, terlepas dari itu semua dok, terlepas dari followers dokter ataupun followers kita yang masih tidak percaya, pasti dong kita tetap harus mengedukasi mereka ya. Nah terakhir nih, pesan dokter Ning buat MG listeners ataupun para netizen
Mau yang masih ragu kah atau ragu vaksin, ragu COVID, ragu prokes, ada statement dari dokter nggak? Iya, jadi intinya tadi itu ya, kita ngomong masalah literasi gitu. Jadi pendidikan itu ternyata tidak berkorelasi linier ya dengan literasi yang baik ya. Jadi pandemi ini membuka mata lah sebenarnya, kalau menurut saya membuka mata bahwa sistem pendidikan dan kesehatan kita ini mungkin masih ada yang salah sebelumnya, harus diperbaiki. Nah kalau kita bicara sistem pendidikan ya ini, jadi literasi, kenapa ada orang yang berpendidikan tinggi, literasinya masih rendah? Apa nih yang salah? Kita harus introspeksi ya. Literasi itu sebenarnya tidak harus Anda itu baca jurnal banyak gitu ya. Karena membaca jurnal sendiri sebetulnya ada caranya. Kalau nggak ngerti caranya ya semua jurnal bisa Anda ambil sesuai dengan yang Anda inginkan kan. Karena jurnal itu ada yang kita sebut juga jurnal-jurnal yang sampah ya. Garbage journal itu juga banyak, makanya harus hati-hati. Nah, harusnya literasi itu adalah sebetulnya cek dan recheck. Ya, jadi kalau misalnya ada informasi yang Anda terima, itu jangan langsung dipercaya, apalagi kalau informasinya itu cukup provokatif. Itu salah satu khas sih biasanya hoax atau misinformasi itu provokatif ya. Jadi kalau ada suatu informasi, langsung cek dan dicek dulu sumbernya dari mana, lalu siapa yang bicara. Kalau perlu Anda cari backgroundnya beneran, jadi googling ini orangnya apa beneran ada. Kadang tokoh fiktif itu juga bisa, asal namanya dikasih dokter, bahasa orangnya bule, itu orang udah percaya. Ya, jadi makanya di googling aja ini orangnya beneran ada atau enggak dan lihat backgroundnya. Kadang ahli yang disebut dokter atau dokter di luar negeri itu belum tentu dokter bidang kesehatan juga. Nah kalau sudah bukan ahli yang bicara, tidak sesuai kompetensi yang dia katakan, itu harus hati-hati. Ya sama lah kayak dokter mau bicara masalah resep masakan, kalau dokternya nggak bisa masak ya sesat lah gitu loh. Maksud saya carilah informasi betul-betul dari orang yang memang ahli sesuai bidangnya. Ya sesuai bidangnya, jangan hanya silau dengan orang ini bule, gelarnya, atau dia mungkin seorang pejabat tinggi, ya belum tentu benar karena belum tentu ahli. Nah itu maksudnya, ya lalu cek dan dicek sumbernya juga, lalu kadang-kadang waktu. Jadi banyak juga informasi lama yang diangkat kembali, jadi udah nggak relevan, tapi untuk mendukung misalnya program anti vaksin cocok nih sekarang dibikin lagi, padahal itu adalah berita tahun lalu misalnya, itu sering juga seperti itu. Jadi ya itu maksudnya literasi, sebenarnya nggak sulit kalau kita nggak males ya, jadi tinggal cek dan dicek. Kadang-kadang kalau kita nerima di WA group itu suatu narasi yang panjang ada linknya, itu kadang-kadang kalau kita klik isi linknya itu sebenarnya nggak sama dengan narasinya, cuman karena kita males ngeklik aja, dan mungkin ada orang yang juga nggak bisa bahasa Inggris langsung baca narasi yang bahasa Indonesia itu kan. Nah itu padahal kadang-kadang nggak sesuai. Sering sekali saya coba lah, ini narasinya begini, linknya isinya begini, linknya betul tapi narasinya yang dibuat-buat, tapi yang dibaca orang itu adalah narasinya, makanya harus hati-hati ya. Itu ya mungkin maksud saya tingkatnya literasi itu seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Ning, sehat-sehat selalu, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong soal bagaimana semangatnya Dokter Ning, ini satu yang hebat ya, Banget. Rim. Karena saya pribadi tipikal orang yang akhir-akhir ini belajar untuk menghindari argumentasi dengan orang-orang yang tidak mampu berdiskusi. Ya, tidak mau sih sebenarnya. Iya. Atau tidak mau menerima Jadi pendapat orang dia lain. memang hanya ingin dibenarkan gitu. Itu melelahkan sekali. Bahkan saya mengutip nih ya, karena ini pagi-pagi biar ada sedikit inspirasi. Saya mengutip pernyataan Imam Syafi'i yang menyebutkan, aku mampu berdebat dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti kalah dengan 1 orang yang bodoh, karena orang yang bodoh itu tidak pernah paham landasan ilmu. Jadi sejak itu saya pribadi gitu ya, saya lebih kayak oh ya lu bener. Kalau memang ada beberapa orang tuh ya hanya ingin dibenarkan gitu ya, kayak kita sudah menjelaskan vaksin gini, terus dia bilang oh enggak ini salah, ini konspirasi. Oke, lu bener. Karena menurut saya kayak oke, kita nggak punya, saya nggak punya cukup energi, dan saya bukan, maksudnya saya sudah berusaha yang terbaik, tapi kalau Anda sendiri tidak mau membuka ruang diskusi, kita kan buka ruang diskusi ya, bukan ruang untuk dibenarkan dan salah gitu. Nah, saya sudah selesai.